Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan view dari Laravel. Kali ini kita akan lanjutkan belajar menggunakan tailwind.css sebagai framework pembuatan blok yang akan kita gunakan. Dan teman-teman perlu tahu bahwasanya tailwind CSS ini dibangun berdasarkan utility first CSS ya, frameworknya. Jadi dia bukan semantik ya, istilahnya adalah utility first. Kalau kita lihat untuk membuat sebuah card yang keren seperti ini di tailwind CSS itu didefinisikan menggunakan kelas-kelas yang dia mewakili dari properti yang ada di CSS. Sebagai contoh di sini sudah saya berikan contohnya. Untuk membuat card ini sebenarnya kita bisa menuliskan manual seperti ini ya, card display flag, kemudian direction, kemudian flag, di sini namanya flag direction, namanya column, ini diwakili dengan flag call, item center, kemudian ada gap, ini jarak antara masing-masing ini ya, gap misalkan 6px misalnya seperti itu. Ini contohnya saja. Kemudian padding ada md row, ini adalah ketika dia displaynya adalah medium, maka dia menjadi flag row gitu ya. Jadi dia bisa membuat CSS yang begini menjadi lebih mudah ya dengan menggunakan seperti ini sebenarnya itu. Akan tapi di sini kita akan gunakan tailwind CSS sebagai dasar pembuatan blok kita kali ini. Nah, untuk itu teman-teman perlu memiliki pemahaman dasar terkait dengan CSS ya, dan insya Allah sudah banyak sekali para guru-guru kita yang telah membuatkan panduan terkait dengan CSS ya. Anda bisa lihat di berbagai macam panduan untuk mempelajari CSS seperti misalkan W3 School ya, W3 School CSS misalnya. Nah, ini juga sangat lengkap sekali ya terkait dengan properti dan bagaimana how to-nya. Dan kalau misalkan dibuatkan sebuah course ini insya Allah cukup banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi teman-teman bisa sambil jalan, dan nanti kita juga akan sambil jalan belajar terkait dengan CSS ini. Oke, secara defaultnya Laravel sudah menyediakan namanya package ya. Di sini ada definisi dan sebagainya. Sudah ada tailwind dan juga void. Nah, kan tapi di sini tadi ada saya hapus. Di sini ada tailwindnya masih menggunakan tailwind 3 kalau nggak salah. Sementara di sini sudah ada tailwind 4. Dan di sini kita coba update atau ikuti panduan cara instalasinya. Nah, di sini ada panduan dasarnya. Anda bisa install manual seperti ini atau kita ikutin framework guide. Nah, kalau framework guide ini sudah ada panduan langsungnya ya, step by stepnya berbeda-beda. Dan di sini juga dihadapkan dengan dua pilihan lagi, ada Vite dan juga Laravel Mix. Ya, ini compilernya saja sih. Jadi kita tidak berfokus ke sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita sudah buat filenya, folder Laravelnya, kemudian kita coba install sekarang. Kita copy saja tailwindnya ini seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah, sambil menunggu kita coba lihat di sini ada file vite.config.ts atau cs ya. Jadi bisa TS ataupun JavaScript. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini ada tambahan baru namanya tailwind dan tailwind vite. Ini adalah Laravel Mid, dan sini kita lihat di sini sudah tidak menggunakan Laravel Vite ya tadi, bukan Vite-nya kan, tapi kita gunakan Laravel Vite plugin ya, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada apps ya, app.css. Nah, ini kita perlu lihat contekan dulu. Coba kita lihat di project sebelumnya. Kalau di project sebelumnya itu masih menggunakan CSS versi 3 ya, tailwind CSS versi 3. Nah, kita perlu buat di sini. Oke, kita ini coba impor dulu coba ya. Apakah nanti pengaruh atau enggak ya? Ini tailwind CSS plugin kita tambahkan seperti ini. Nah, ini di app.cs-nya kita copy saja
seperti ini. Kemudian sebelum kita dev, kita lihat di sini ada tambahan file resort CSS. Kita lihat di layout, kemudian blok, kita tambahkan seperti ini. Kemudian npm run dev. Ya, kita lihat ya. Sekarang kita coba lihat contohnya di sini. Oke, tadi home tidak ada ininya. Sekarang kita buat sebuah div. Kemudian ini adalah pembelajaran Laravel blog misalnya. Nah, ini kita sudah dimudahkan dengan auto refresh ya, auto refresh dari file. Jadi kalau kita mau nggak reload lagi, nggak refresh lagi manual, kita bisa jalankan run dev. Ini akan menjalankan file itu sendiri. Oke, sekarang coba kita gunakan fitur dari Tailwind CSS ini sendiri. Misalkan text 2XL, nah kemudian text green 500. Oh iya, saya lupa. Ini karena kita menggunakan VS Code. Kalau teman-teman lihat tadi di sini ada fitur auto suggest-nya untuk Tailwind-nya. Teman-teman bisa gunakan namanya Tailwind. Nah seperti ini, Tailwind Intelligence, dan dipilih yang cek centang biru nih ya, yang centang biru ini. Jadi kalau diinstal nanti akan ada memudahkan untuk CSS apa saja yang ada di Tailwind itu sendiri ya. Nah jadi artinya ini sudah berjalan, Tailwind kita sudah berjalan di sini, kita tinggal pakai. Nah ini terkait dengan Tailwind CSS. Nah, sekarang kita perlu membuat layoutingnya ya. Sekarang coba kita cari sebuah template yang bisa kita pakai. Nah, tadi saya udah dapat sih ya. Nah kita coba lihat di sini, kita ada template yang bisa kita contek nih. Kita copy aja sih. Kita copy aja. Di sini ada blok dan apa bedanya nih? Ada plot dan blok. Nah, kita lihat di sini ya. Blok. Oh, ini blok ini ya. Ini kita copy ya. Ini ada Tailwind, kemudian ada fontnya menggunakan Carla. Kita copy saja ini. Kita copy di layoutnya. Sebenarnya ini enggak terlalu bagus ya kalau seperti ini. Ada cara lain, tapi kita contek saja dulu. Kemudian ada Alpine, ini kita copy juga. Kemudian ada apa ini? Oh, font awesome. Kita nggak pakai. Kemudian ini kita copy bodinya. Kemudian nah ini ada navigasi ya. Navigasi kita coba copy di sini. Coba kita lihat seperti apa. Oke, cakep. Ada lagi nggak ya? Oke, di sini ini kita copy aja dulu semuanya ya. Nanti kita bisa pisahin. Kemudian kita coba buat row-nya. Ini tadi top navbar. Ini top navbar. Oke. Top navbar tadi sudah. Kemudian ini kita copy aja semuanya. Ini aja deh. Kita copy, kemudian di sini, oh sorry, susah ya. Ini kita yang butuhin aja dulu deh. Kita butuhkan adalah tadi navbar, tadi. Topik navbar, teks navbar. Iya deh, kayak sepertinya harus di copy semuanya nih. Kita copy dari body sampai body. Dari body sampai body ya, oke. Ada lain nggak ada ini. Nah, jadi kita punya tampilan blog seperti ini sekarang.
Nah, ini karena gambarnya kita nggak punya ya, jadi nggak ada ininya. Nah, ini sudah responsif, cukup keren. Jadi tinggal kita copy aja, kita ikutin yang ini. Nah, sekarang kita pisah-pisahkan nih, kita pisahkan mana yang perlu menjadi bagian dari blog kita. Kita lihat di sini, kalau kita lihat terminologi berarti ini dari konten. Oke, ini kita hapus topik. Nah, berarti dari sini ya, dari konten ini ada sidebar, ada juga konten. Nah, ini artikel. Oke, berarti dari artikel ini nih. Bagian artikel ini kita hapus paginasi enggak. Oke, kita copy aja di sini. Kemudian kita isi dengan yield konten. Ya, ini jadi seperti ini. Kemudian sidebar ini kita bikin menjadi sebuah komponen sendiri. Kita bikin folder namanya komponen. Kemudian kita pilih namanya sidebar.blade.php. Kita pastekan. Kemudian di sini kita namanya include komponen dot sidebar. Oke, udah ya. Kemudian kita bikin footer di sini. Kita bikin file baru namanya footer.blade.php. Oke, kemudian kita include juga di sini footer. Oke, jadi ya. Ini sepertinya kita abaikan dulu, sepertinya nggak butuh, kita hapus saja seperti ini. Oke ya, jadi kita sudah punya tampilan blog ya, tampilan blog yang nantinya kita bisa gunakan. Sementara ini ada paging, tapi kita belum terlalu perlu untuk ini ya, belum terlalu perlu. Jadi kita sudah punya halaman yang ada detailnya. Nah, sementara kita abaikan dulu terkait apa aja yang perlu di sini. Nanti di Tailwind CSS-nya kita perlu lihat terutama di bagian kontennya. Nah, teman-teman nanti bisa contek nih. Saya akan sertakan link dari template ini dan juga guide dari pembelajaran kita kali ini. Oke, sampai di sini dulu untuk persiapan terkait dengan Tailwind CSS-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.